Halo teman-teman, dengan saya Rohman di Suplemen Mahasiswa. Kali ini kita melanjutkan tentang materi pengantar manajemen, yakni tentang tingkatan dan fungsi manajemen. Yang perlu kita ketahui tentang tingkatan dan fungsi dari manajemen, yang pertama adalah kita harus tahu dulu apa itu manajer, ya, sebelum kita tahu tingkatannya dan fungsi-fungsinya. Manajer adalah orang yang mempunyai tanggung jawab atas bawahan dan sumber daya organisasi lainnya. Intinya adalah manajer itu orang yang secara keseluruhan bertanggung jawab atas kesuksesan atau kegagalan dari suatu organisasi. Entah itu bertanggung jawab atas orang maupun seluruh aset-aset yang ada di dalamnya. Nah, itu dikatakan sebagai manajer. Kemudian kita bisa membedakan manajer menurut dua kategori, yakni menurut tingkatan mereka atau menurut kegiatan yang dilakukannya di dalam organisasi tersebut. Pertama, tingkatan manajemen. Yang pertama adalah first line manager atau manajer tingkat pertama. Nah, ini adalah tingkatan paling bawah seorang manajer. Dia lebih langsung ke operasional atau langsung mengawasi seorang karyawan tingkat bawah atau staff-staff paling bawah. Kemudian adalah middle manager atau manajer tingkat menengah. Nah, disinilah banyak tingkatan atau kelompok-kelompok manajer yang dikumpulkan sehingga banyak di kelompok middle manager bagian-bagian terbanyak. Kemudian ada top manager atau manajer paling puncak di dalam suatu perusahaan. Biasanya orang-orangnya cukup sedikit di sini. Untuk first line manager, nah manajer lini pertama ini tugasnya adalah mengawasi dan mengkoordinasikan aktivitas karyawan yang beroperasi. Nah, dia itu langsung ke lapangannya, operasionalnya. Itu tugas dari first line manager. Misalnya di situ ada supervisor, ada koordinator, ada office manager atau bagian di kantor atau administrasi dan sebagainya. Misalnya kalau di lapangan dia sebagai mandor ya, atau pengawas, itu first line manager. Kemudian middle manager. Nah, middle manager ini adalah manajer tingkat menengah yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan dan rencana yang dikembangkan oleh manajer puncak. Nah, tanggung jawab ketika manajer puncak punya rencana seperti ini. Nah, yang mengembangkan adalah manajer tingkat menengah. Misalnya di situ ada plant manager atau manajer pabrik, ada operation manager atau manajer operasi, ada division head atau kepala divisi. Itu contoh-contoh dari middle manager. Masih ada lagi, nah, ada manajer pemasaran dan sebagainya. Itu adalah bagian dari middle manager. Kemudian top manager. Manajer puncak membuat tujuan organisasi, strategi keseluruhan dan kebijakan operasi. Nah, seluruh kegiatan-kegiatan yang menyangkut kegiatan full dari organisasi itu tugas dari top manager. Mereka bertanggung jawab secara keseluruhan, mulai dari merencanakan programnya, pengawasan seluruh dari kegiatan perusahaan. Itu adalah top manager. Mereka bertanggung jawab sukses tidaknya suatu perusahaan. Misalnya di situ ada presiden suatu perusahaan, atau bisa wakil presidennya, atau bisa chief executive officer atau CEO perusahaan. Itu contoh-contoh dari top manager. Di sini, nah ini bermacam-macam CEO dari berbagai macam perusahaan besar seperti Google, ada Facebook, ada Amazon, ada Apple. Situ ada Apple, Tim Cook, ada Amazon, Jeff Bezos, ada Mark Zuckerberg dari Facebook. Ini gambaran dari level dari manajemen di suatu perusahaan. Semakin dia ke bawah, semakin besar anggotanya atau kelompok orangnya. Semakin ke atas, semakin tinggi jabatannya, semakin tinggi tanggung jawabnya, maka akan semakin sedikit orangnya. Kemudian
Perbedaan tingkatan membedakan fungsi manajemen. Nah, ketika tingkatnya berbeda, maka fungsinya pun akan berbeda. Nah, dibagi menjadi dua di sini, tingkatan dan fungsi ketika dibedakan. Ada di bagian administratif, ada semakin ke bawah semakin ke operatif. Misalnya gambarannya seperti ini. Nah, semakin dia di manajer tingkat puncak atau paling atas atau top management, dia lebih banyak ke administratif. Tapi kalau dia semakin ke bawah, semakin dia lebih ke operasionalnya. Kemudian manajer berdasarkan ruang lingkup kegiatannya. Kalau kita lihat dari kegiatannya, itu ada manajer fungsional, ada manajer umum. Manajer fungsional itu apa? Nah, manajer fungsional itu yang mempunyai tanggung jawab hanya atas satu kegiatan organisasi. Nah, ketika dia banyak kegiatannya di situ biasanya dibagi-bagi, ada yang bagian manajer pemasaran, ada personalia, ada produksi, ada juga bagian keuangan. Nah, mereka hanya bertanggung jawab pada bagian itu. Seumpama dia manajer pemasaran, dia fokus kepada pemasaran, mulai dari penjualannya, gimana iklan dan sebagainya, itu bagian dari manajer pemasaran. Kalau dalam rekrutmen, penggajian dan sebagainya, itu manajer personalia, dia fokusnya di situ, tidak melenceng ke bagian pemasarannya. Personalia nggak boleh mengambil bagian dari produksi, nggak boleh. Itu dikatakan manajer fungsional. Kemudian manajer umum tanggung jawabnya apa? Nah, manajer umum mengatur, mengawasi, dan bertanggung jawab atas satuan kerja keseluruhan. Nah, keseluruhan dari berbagai macam manajer tersebut ditanggung jawab, atau dia seorang manajer umum bertanggung jawab terhadap manajer fungsional dari keseluruhan tersebut, mulai dari pemasaran, personalia, produksi, keuangan, itu tanggung jawab dari manajer umum. Kemudian basic management functions atau fungsi manajemen secara dasar. Ini banyak macam pendapat, berbeda-beda, tapi saya rujuk dari T. Hani Handoko, salah satu penulis buku tentang pengantar manajemen. Yang pertama adalah ada planning atau perencanaan, adanya organizing atau pengorganisasian, ada staffing, ada juga leading, dan ada juga controlling. Kemudian apa itu planning? Nah, planning adalah perencanaan yang berarti menetapkan tujuan organisasi dan memutuskan cara terbaik untuk mencapainya. Ketika kita melakukan perencanaan, kita harus tahu tujuan organisasi itu mau dibawa kemana, terus gimana kita mencapainya. Itulah tugas dari fungsi manajemen yang pertama, yaitu planning. Ketika kita membuat perencanaan, hal-hal yang memungkinkan adalah organisasi memperoleh dan mengikat sumber daya yang diperlukan. Ketika kita merencanakan sesuatu, kita tahu kebutuhan dari organisasi itu apa aja, berapa karyawan yang kita butuhkan, apa aja sumber daya yang kita butuhkan. Nah, itu hal yang memungkinkan ketika kita membuat perencanaan. Kita bisa tahu sumber-sumber daya yang kita perlukan, sehingga kita bisa mengikatnya atau mengelompokkannya. Kemudian kita bisa melihat para anggota organisasi dapat melaksanakan kegiatan secara konsisten. Nah, ketika kita membuat perencanaan, kita bisa mengukurnya. Nah, ada kekonsistenan nggak dari para anggota, sesuai rencana nggak? Nah, kita bisa lihat kalau kita membuat perencanaan. Hal yang mungkin bisa kita terjadi atau bisa kita ukur, bisa kita lihat dari ketika kita membuat perencanaan adalah kemajuan dapat terus dimonitor dan diukur. Ketika kita merencanakan bahwa tahun ini penjualan adalah 100 juta, kita bisa cek setengah bulannya atau 6 bulan pertama, kita monitor kira-kira ukurannya minimal harus bisa 50% dari targetnya ketika 6 bulan. Ternyata nggak tercapai, nah kita bisa ukur di situ dari apa? Nah, kita sudah merencanakannya sehingga kita bisa melihatnya. Kemudian kita masuk ke organizing, fungsi yang kedua,
yakni menentukan bagaimana kegiatan dan sumber daya akan dikelompokkan. Ketika masuk organizing, kita bisa membagi tugas-tugas dari pekerjaan yang harus dikerjakan di dalam suatu organisasi. Nah, kegiatan pengorganisasian yakni adalah penentuan sumber daya dan kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Nah, kita tentukan sumber dayanya. Orang dalam bagian pemasaran ini berapa orang, dalam personalia berapa orang. Nah, kita harus menentukannya sesuai dengan kebutuhan yang ingin kita capai. Kemudian perancangan dan pengembangan suatu organisasi atau kelompok kerja. Dirancang, dikembangkan. Kira-kira organisasi yang bagus itu seperti apa? Urut-urutannya, reng-rengannya. Kemudian tugasnya adalah pemberian tanggung jawab tertentu. Nah, ketika kita sudah bagi, mana bagian pemasaran, mana keuangan, kita beri mereka tanggung jawab. Kalau pemasaran kita tanggung jawab dalam gimana bisa mencapai penjualan sesuai tujuan yang telah kita rencanakan. Selanjutnya adalah pendelegasian wewenang yang diperlukan individu-individu untuk melaksanakan tugasnya. Nah, kita kasih wewenang seumpama dari bagian HRD, Human Resource Development, pengembangan sumber daya manusianya, kita beri wewenang untuk seumpama ada performa yang kurang bagus, mereka berhak merolling anggota atau bisa berhak memotong gaji. Nah, itu bagian dari pendelegasian wewenang. Jangan semuanya diberikan oleh top manager saja. Bagian middle manager harus dikasih bagian wewenang juga. Tidak semuanya ketika ada masalah langsung ke top manager. Harus diselesaikan tingkat bawah dulu. Itu adalah bagian dari pendelegasian wewenang. Kemudian staffing. Nah, staffing ini ada yang ngomong bahwa ini bagian dari organizing, ada yang ngomong berbeda. Karena di sini adalah staffing penyusunan personalia mulai dari perekrutan, latihan, pengembangan, penempatan, dan pemberian reorientasi lingkungan kerja yang menguntungkan dan produktif. Intinya bahwa staffing ini fokus kepada karyawannya. Nah, ini ada pendapat bahwa pembagian tugas dan sebagainya sudah ada di organizing. Kemudian leading, nah pengarahan, serangkaian proses yang digunakan untuk membuat anggota organisasi bekerja sama untuk memajukan kepentingan organisasi. Nah, inilah fungsi kepemimpinan di sini, di mana seorang manajer bisa mengarahkan stafnya agar bekerja, agar lebih produktif, mulai dari dia memotivasinya, gimana memberikan arahan-arahan yang sesuai dengan tugas-tugasnya. Nah, itu fungsi dari leading. Nah, ada beberapa literatur menyebutnya directing, motivating, activating, dan yang lain sebagainya. Kemudian controlling. Controlling ini adalah memantau kemajuan organisasi menuju pencapaian tujuan. Nah, intinya adalah gimana, apakah ini sesuai dengan planning apa enggak, sesuai dengan perencanaan apa enggak. Kita lihat di bagian fungsi controlling. Ada 4 unsur pengawasan di sini. Yang pertama adalah penetapan standar pelaksanaan. Kita harus tentukan standar pelaksanaannya seperti apa, SOP-nya dalam pengawasan. Kemudian penentuan ukuran pelaksanaan. Kita ukur ketika kita laksanakan mana yang ketika dia kurang bagus ukurannya seperti apa, kalau dia bagus ukurannya seperti apa, harus kita tentukan. Kemudian pengukuran dan membandingkan dengan standar yang ditetapkan. Nah, dengan standar SOP yang sudah ditulis atau dicatat atau disepakati oleh suatu perusahaan, kita bandingkan dengan pelaksanaannya seperti apa. Yang keempat, mengambil tindakan apabila diperlukan untuk proses koreksi. Nah, ketika sudah dibandingkan, ternyata ada yang tidak cocok, kita harus koreksi, harus kita arahkan agar tidak melenceng pada tujuan organisasi. Kemudian, keterampilan-keterampilan yang perlu diketahui oleh seorang manajer. Pertama adalah keterampilan konseptual, ini kemampuan untuk mengkoordinasikan seluruh kepentingan dan kegiatan organisasi
Nah, itu harus mampu dikonsep secara keseluruhan. Kemudian kemanusiaan, kemampuan bekerja dengan memahami dan memotivasi orang lain, baik individu maupun kelompok. Keterampilan manajer yang selanjutnya adalah tentang kemanusiaan, gimana mengkoordinasikan, memahami, memotivasi, berkomunikasi dengan individu satu dengan yang lainnya. Kemudian keterampilan selanjutnya administratif, yakni kemampuan yang berkaitan dengan perencanaan, pengorganisasian, penyusunan pegawai, dan pengawasan. Kemudian keterampilan teknis, yakni kemampuan untuk menggunakan peralatan, prosedur, atau teknik dari suatu bidang tertentu. Kalau dia top manajemen, berarti harus mampu membaca keuangan, mampu membaca kondisi perusahaan. Dengan apa? Entah itu dengan angka-angka dan sebagainya. Itu adalah teknis. Kalau di bawah mungkin seorang sekretaris, dia harus mempunyai keterampilan teknis, yakni mampu mengoperasikan komputer seperti itu. Itu adalah keterampilan teknis. Nah, ini adalah gambaran dari keterampilan seorang manajer ketika dia top manager atau manajer paling atas. Yang paling dominan adalah keterampilan konseptual yang harus dimiliki. Human baru teknis. Kemudian kalau middle harus rata, harus bisa semua. Kemudian low level managers atau manajer paling bawah, teknis adalah kemampuan yang harus diutamakan terlebih dahulu. Human baru konseptual. Itu semakin tinggi jabatannya berarti konseptualnya harus semakin bagus. Itu saja yang bisa saya sampaikan untuk materi pengantar manajemen tentang tingkatan dan fungsi manajemen. Terima kasih. Jangan lupa ketika ada pertanyaan silahkan komen di bawah atau langsung hubungi di Instagram kita suplemen_mahasiswa. Jangan lupa untuk subscribe dan like-nya ya. Salam, sampai jumpa.